Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan atas program ini karena di dalamnya kita mempelajari seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita telah sampai pada surat kepada orang-orang Galatia. Mudah-mudahan kita akan bisa memulai episode hari ini di pasal yang kelima. Dan dengan demikian kita memulai bagian ketiga dari surat ini. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, pasal 1 dan 2, pembelaan terhadap kerasulan Rasul Paulus. Bagian kedua, pasal 3 dan 4, yaitu pembelaan terhadap pekabaran yang dibawa oleh Rasul Paulus. Kemudian di bagian ketiga yang merupakan bagian praktis, pasal 5 dan 6. Di episode sebelumnya, kita berhenti di akhir bagian 2. Dan pernyataan berikutnya bahwa anak laki-laki dari hamba perempuan tidak dapat menjadi pewaris seperti anak laki-laki dari perempuan merdeka. Dia ingin mengatakan bahwa prinsip perbuatan tidak sesuai dengan prinsip iman. Keduanya tidak bisa berjalan beriringan. Kita tidak bisa mencampur Taurat dengan kasih karunia. Anak laki-laki dari hamba perempuan harus diusir, perbuatan harus dibuang, Taurat harus dibuang atas asas Taurat. Dan hanya anugerah yang tersisa, hanya prinsip iman. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami membutuhkan ide awal tentang pasal 5 dan 6. Apakah yang dibicarakan di pasal-pasal ini? Seperti yang Anda katakan, pasal 5 adalah awal dari bagian baru, bagian himbauan praktis. Saya pikir kita telah mencapai ayat kunci dari surat itu. Kita dapat menganggapnya sebagai kunci surat karena merangkumnya dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setelah dia berbicara tentang kebebasan, dia menyebutkan peringatan lain. Kita cenderung masuk dalam salah satu ekstrim dan adalah baik untuk mematuhi kebebasan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah dia meniadakan kedua hal tersebut? Seolah-olah seseorang bertanya kepadanya, Anda mengatakan bahwa perilaku ini salah, lalu perilaku apa yang benar? Anda mengatakan bahwa guru palsu mengajarkan kesalahan, jadi bagaimana menurut Anda? Jadi dia mulai dari ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan dia melanjutkan pasal yang berbicara tentang perilaku orang Kristen, perilaku menurut Roh Kudus. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 5, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kami lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Awalnya saya perlu tahu, apakah kebebasan yang kita peroleh dalam surat Galatia? Anda memberitahu kami tentang kebebasan, apa artinya? Ya, di sini dia tidak berbicara tentang kebebasan dari dosa. Dia membahas masalah ini dalam surat kepada orang Roma secara ekstensif, khususnya Roma 7.
Tapi dia berbicara di sini tentang perbudakan Taurat dan kebebasan dari Taurat. Dan berarti saya tidak puas dengan anugerah dan kecukupannya lagi. Jadi saya berulang kali melihat diri saya sendiri, apa yang saya lakukan, semoga saya melakukannya. Semoga saya diterima di hadapan Tuhan hari ini. Atau saya tidak diterima. Ini semacam kebingungan tentang perbudakan karena saya selalu ingin berada di level yang terima Taurat atau level yang sah. Ini tidak membiarkan saya berjalan dengan baik. Untuk alasan ini, dia berbicara di sini tentang mengejar dan juga berlari. Kemudian dia berbicara bahwa ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berlari. Ketika Anda terlalu memikirkan diri sendiri dan bukan tentang Kristus. Ketika Anda ingin mencapai kesempurnaan dalam diri Anda dan bukan kesempurnaan yang Anda terima dari perbuatan Kristus, Anda jadi bingung sendiri. Inilah yang dibahas Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia bahwa kita hidup dalam atmosfer kebebasan Kristiani yang telah diberikan Kristus kepada kita. Jadi ketika kita dibebaskan dari Taurat, kita sekarang berpegang teguh pada kasih karunia. Benar. Mohon beri gambaran tentang kasih karunia sebagai gaya hidup, sebuah cara hidup. Ketika kita baca misalnya tentang kasih karunia dalam banyak perikop firman Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah prinsip di mana Tuhan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Tujuan dan kasih karunia kekal yang sekarang telah dinyatakan oleh penampakan Kristus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi juga dalam surat Roma 5 ayat 2, kita diberitahu bahwa kita berdiri dalam kasih karunia ini. Artinya bahwa kita memiliki perkenanannya. Saya tidak mencari ketika Tuhan akan memiliki perkenanan terhadap saya. Saya tahu bahwa saya memiliki perkenanan dalam Sang Kekasih. Tuhan dikaruniainya kepada kita Dalam di dia dalam yang dikasihinya. yang dikasihinya ketika saya yakin akan hal itu. Ini tidak membawa saya pada kelonggaran atau amoralitas. Tentu saja, ini bahaya lain yang ditangani dalam ayat ini. Tetapi ini membuat saya sangat bahagia dan damai dan menikmati Kristus. Dan ini membuat buah roh muncul dalam diri saya. Agar tidak ada lagi kebingungan bahwa saya mengejar perkenanan Tuhan seolah-olah saya masih di bawah Taurat perjanjian lama. Benar. Ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku, Paulus, mengatakan kepadamu, jika kamu disunat, Kristus tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh Taurat. Kita perlu berhenti dan menganalisa sedikit. Ya, di sini Rasul Paulus berurusan dengan masalah sunat sebagai masalah teologis, bukan sebagai masalah kesehatan dan bukan masalah seremonial. Jadi dia berkata, jika engkau disunat, maka engkau jauh dari Kristus. Engkau mengandalkan daging. Maka Kristus tidak akan memberikan manfaat apapun bagimu. Kristus akan menguntungkan orang yang Sendirian. datang dengan hampa dan merasa dirinya bukan apa-apa. Seperti Hibne mengatakan, sama sepertiku aku datang kepada Sang Juru Selamat dengan tergesa-gesa, aku datang apa adanya. Aku datang dengan beban keletihanku, aku datang kepada Kristus. Karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jika saya pergi ke dokter, dan dia bertanya, ada apa denganmu? Dan saya menjawab, saya sangat sehat. Oke, apa yang Anda derita? Saya tidak menderita apapun. Jadi wajar ketika dia bertanya kepada saya, lalu mengapa kamu ada di sini? Tidak ada yang datang kepadaku kecuali orang sakit. Kristus adalah dokternya. Jadi jika saya sangat baik dan saya dapat dibenarkan oleh perbuatan saya, jadi kenapa saya butuh Kristus? Anda yang ingin disunat, Kristus tidak akan menguntungkan Anda. Tapi ada hal lain jika Anda disunat. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda wajib untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Anda tidak memilih-milih dari Taurat. Tidak ada pilihan. Anda tidak mengambil apa yang Anda suka dan meninggalkan apa yang tidak Anda suka. Asalkan Anda ingin mendapatkan diri Anda di bawah Taurat, Anda harus menjalankan seluruh Taurat. Tentunya dalam hal ini Anda tidak akan bisa dibenarkan sama sekali. Perhatikan di sini, ia berkata, kamu lepas dari Taurat jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh Taurat. Artinya, Anda yang ingin dibenarkan oleh Taurat, Anda tidak akan pernah dibenarkan olehnya. Kemudian Paulus di sini tidak mendorong orang yang disunat untuk menaati Taurat, tetapi dia menantang mereka. Tidak. Seolah Ya. dia ingin mengatakan, tunjukkan pada saya apakah Anda berdiri teguh dalam perbuatan hukum Taurat. Ya. Kadang ketika seorang memberitahu saya tentang diselamatkan oleh perbuatan, saya mengatakan kepadanya kata-kata ini, oke, lalu lakukan yang terbaik, dan Tuhan akan menghakimi Anda menurut semua perbuatan Anda. Tapi jangan datang kepadanya dan berkata, saya butuh kasih karunia Tuhan, karena Anda menolak prinsip kasih karunia, Anda bersikeras untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan perbuatan Anda. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Anda ingin melakukan semuanya sendiri, lalu Baik. lakukan semuanya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat.
Nyatanya kehidupan Taurat tidak hanya mencakup 10 perintah, tetapi kewajiban dan tradisi lain yang diikuti oleh orang beriman saat ini. Jadi Anda didikte apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda hindari, apa yang harus Anda makan atau kenakan dan kemana harus pergi. Sahabatku, Anda tidak perlu didikte apa yang akan dimakan atau diminum atau apa yang akan dikenakan. Karena semua ini tidak akan membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan atau mereka tidak akan memisahkan Anda darinya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 4 kita membaca, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Memang Saudara Yosef, kami butuh penjelasan tentang ayat ini. Kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Anda telah terasing dari Kristus. Kristus telah menjadi tidak efektif bagi Anda dan tidak berguna. Kristus seperti yang kita katakan tidak akan mendapat manfaat, tetapi orang yang membutuhkan Kristus, yang sakit, yang lelah dan membutuhkan keselamatannya. Tapi saya orang baik, saya masih memiliki harapan pada diriku sendiri. Jadi saya akan disunat karena dari daging dapat keluar hal-hal yang baik. Dan Anda telah terasing dari Kristus sehingga Kristus menjadi tidak berguna. Kamu hidup di luar kasih karunia tidak berarti seperti beberapa pemikiran yang mengajarkan bahwa orang percaya sejati dapat binasa selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang-orang itu tidak mencari dosa sehingga mereka binasa selamanya. Nasihat Paulus ini juga tidak berarti kembali kepada Kristus untuk diterima kembali, tetapi berdiri teguh dalam kebebasan. Jadi di sini Anda telah jatuh dari kasih karunia, Anda yang ingin mencari kesempurnaan dalam Taurat, Anda telah jatuh dari kebahagiaan dan kegembiraan, anugerah dan kedamaian anugerah yang diberikan kepada orang beriman. Tuhan memberi kita anugerah, Dia memberi kita istirahat, kenyamanan, kedamaian, dan sukacita. Ketika saya kembali ke Taurat, saya akan bingung sendiri. Anda akan jatuh dari kasih karunia, bukannya aku hilang selamanya atau binasa selamanya, tetapi saya tidak lagi hidup surga di bumi. Saya tidak lagi bahagia. Anda kehilangan kesenangan menikmati anugerah dan berdiri dalam anugerah. Benar. Ayat berikutnya 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang kita harapkan, Saudara Yosef? Orang Yahudi mengharapkan kebenaran dan menunggu dengan Dan dia harapan mengejarnya. dan mengejarnya. Artinya mungkin tidak bisa berhasil, tentu saja di bawah hukum Taurat tidak ada pembenaran. Tetapi kita tidak mengharapkan kebenaran, kita telah memperoleh kebenaran. Kita telah menerimanya sebagai langkah pertama. Kita telah mengambilnya secara cuma-cuma, Dia anugerah. membenarkan mereka. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Lalu apakah pengharapan kebenaran itu? Ini adalah kemuliaan. Di ujung jalan ada kemuliaan. Kemudian di awal perjalanan kita telah menerima kebenaran, dan di ujung jalan kekristenan kita akan mendapatkan kemuliaan. Inilah yang kita harapkan sekarang. Kita mengharapkan harapan kebenaran. Saya pikir ini jelas dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Dia mulai dengan kita telah dibenarkan oleh iman, kita berdiri dalam kasih karunia, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Benar, pengharapan akan kebenaran. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Penekanannya di sini adalah pada iman yang bekerja melalui kasih. Apa jenis iman ini? Seorang meringkasnya dan mengatakan bahwa kekristenan adalah iman yang bekerja melalui kasih. Iman terhadap Tuhan dan kasih terhadap manusia. Jika iman yang sejati ditemukan dalam diri seseorang, iman yang bekerja, iman yang hidup. Yang bekerja melalui kasih. Ini adalah inti dari kekristenan, bukan sunat, bahkan tidak disunat. Hal ini tidak melakukan ini dan juga tidak melakukan itu. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, iman yang menghasilkan hubungan yang baik dengan orang-orang. Iman yang bekerja melalui kasih. Juga ayat ini memecahkan kontroversi besar tentang iman dan bekerja. Dan berhasil. Banyak yang berpegang teguh pada perbuatan dan banyak juga mereka yang berpegang teguh pada iman. Ini tampak Benar. membingungkan. Benar. Tapi di sini dia mengatakan iman bekerja melalui Bekerja. kasih. Pakai nilai suatu tipe iman, Jika sejenis ada iman yang tidak berbuah dan tidak bekerja melalui kasih, maka itu adalah tipe palsu. Tipe sebenarnya adalah iman yang bekerja melalui kasih. Seseorang Benar pernah begitu? berkata bahwa petani yang baik tidak membeli pohon dan buah, tapi dia
membeli pohon yang berbuah dan ada perbedaan besar. Pohon dan buah, pohon itu mati dan buahnya bagus, tapi pohon yang berbuah adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi iman yang bekerja dan bukan Iman iman bekerja dan melalui kasih. perbuatan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di sini Paulus memberitahu mereka siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajarkan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi kebenaran? Sebuah pertanyaan penting. Bagaimana saya bisa membedakan persuasi ini? Di sini katanya Anda tidak menuruti kebenaran, kemudian dia menambahkan, ini adalah bujukan lain. Ini tidak datang dari Dia yang memanggil Anda. Bagaimana membedakan hal ini benar atau tidak? Nah, dari semua surat itu mengajarkan kita bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Di pasal 3, dia mengajukan 5 pertanyaan retoris kepada mereka. Ketika engkau menerima Roh Kudus, ketika engkau melakukan mujizat di antaramu, ketika Kristus digambarkan di antaramu sebagai yang disalibkan, apakah ada tanda bahwa kita melakukan perbuatan apapun untuk menerima karunia Roh Kudus dan semua anugerah Tuhan, atau apakah kita menerimanya secara cuma-cuma sepenuhnya? Santo Agustinus berkata, bedakan dispensasi dan Anda akan memiliki Benar. interpretasi yang benar. Perjanjian lama adalah perjanjian ujian. Orang-orang diminta untuk melaksanakan Taurat, tetapi mereka tidak bisa. Kegagalan muncul dan hasilnya semua gagal. Jadi Kristus datang dengan kasih karunia untuk menyelamatkan. Haruskah saya kembali lagi dan menempatkan diri saya di bawah hukum Taurat? Dahulu kamu berlomba dengan baik, tidak ada yang menghalangi Anda. Anda tidak berpikir untuk memuaskan Tuhan dengan Taurat. Ini tidak menghalangimu karena Anda tahu bahwa Tuhan puas dengan Anda. Dia puas dengan Anda dalam yang dikasihinya. Dan lalu siapa yang menghalangimu dan menghentikanmu untuk berlari? Sehingga Anda tidak mematuhi kebenaran? Bujukan ini tidak datang dari Dia yang memanggilmu, tapi dari guru-guru palsu yang datang di antara kamu untuk merusak dan mengubah Injil Kristus menjadi Injil lain. Jadi mereka tidak menaati kebenaran, tetapi memiliki hal lain untuk dikejar melawan kebenaran. Tepat. Mencampurkan Taurat dan kasih karunia. Ya, mereka mematuhi guru-guru palsu yang mencoba memperkenalkan campuran yang tidak pernah bisa dicampur. Seperti yang kita pahami dari pasal 4, anak laki-laki dari perempuan hamba dan anak laki-laki perempuan merdeka tidak tinggal di bawah satu atap. Dikatakan dalam ayat 9, sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Apakah artinya itu? Pengajaran ini adalah ragi. Dan ragi dimanapun disebutkan di dalam seluruh Alkitab tidak berarti tetapi dosa dan kejahatan. Dari Keluaran pasal 18 sampai Matius 13, semua Alkitab berbicara tentang ragi sebagai kejahatan. Apa itu jahat? Mencampurkan Taurat dengan kasih karunia. Paulus berkata bahwa ragi yang sedikit ini tidak akan tinggal sedikit, itu akan menghamirkan seluruh adonan. Dan saya pikir ada pertanyaan di episode sebelumnya dari seorang yang mengatakan bahwa inilah yang kita lihat dalam kekristenan. Dan jawabannya adalah ya, inilah yang kita lihat, yaitu sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Betapa ruginya seluruh adonan Seluruhnya beragi. Tapi jika kita ingin mengetahui kebenaran Kristen, kita harus kembali ke Alkitab, pelajari Alkitab, maka Anda akan belajar apa itu kebenaran. Apakah Anda tahu, Saudara Yosef, Anda mengingatkan saya tentang apa yang dikatakan tentang kekristenan nominal sekarang, yaitu pengecualian bukan aturannya. Ragi itulah yang membuat seluruh adonan menjadi ragi. Kekristenan Tepat. sekarang disebut jalan perjuangan dan jalan kerajaan. Dan siapapun yang berusaha untuk bisa sampai akan memenangkan kerajaan. Ini aturannya sekarang ini. Ini aturannya. Sedikit ragi sudah dapat Sedikit ragi sudah. menghamiri seluruh adonan. Hari ini minoritas mengatakan kebenaran. Mereka adalah sia-sia yang sedikit. Benar. Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Saya ingin mampir ke kata-kata ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya juga, siapapun dia. Kemudian dia mengacu pada dirinya sendiri.
Jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Maksud saya kata mengacaukan sejalan dengan kata menghalangi, yang menghalangimu. Mereka yang mengacaukanmu, siapa yang menghalangi Anda? Siapa yang mengacaukanmu? Guru palsu. Dan mereka mencoba menghalangi langkah orang-orang yang mengejar Kristus. Anda mencoba untuk melaksanakan dan juga memenuhi Taurat dan melakukan perbuatan Taurat, atau Tuhan tidak akan puas dengan Anda. Mereka bingung. Mereka yang menyusahkanmu akan menghadapi penghakiman. Berurusan dengan kawanan Kristus dengan tipu daya bukannya mengajarkan kebenaran. Orang yang melakukan ini akan menghadapi penghakiman. Adalah berbahaya untuk mengajarkan penipuan kepada umat Allah daripada mengajarkan kebenaran. Apalagi kalau saya adalah seorang guru. Rasul Yakobus berkata, saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Siapapun yang mengajarkan ajaran palsu akan menghadapi penghakiman siapapun dia. Dan lagi, aku ini saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat seperti klaim guru-guru palsu, mereka mengatakan bahwa ketika Paulus datang ke sini dia mengatakan sesuatu, tapi ketika dia pergi kepada orang Yahudi dia mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia menjawab tidak, saya masih mengkhotbahkan sunat. Mengapa saya masih menderita penganiayaan? Sebab kalau demikian salib bukan buat sondongan lagi, tapi tidak, saya tidak mengkhotbahkan sunat bukan untuk Anda atau orang Yahudi. Saya hanya mengkhotbahkan satu hal, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Apa maksudnya dia berkata demikian? Orang-orang ini mengajarkan sunat, dan sunat yang disebutnya dalam Filipi 3, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Menyunat bagian tubuh. Dia mengatakan bahwa mereka yang mengajarimu sunat dan mereka bersikeras melakukannya. Saya berharap mereka bahkan menyunat diri mereka sendiri sepenuhnya dari persekutuan denganmu. Dan biarkan mereka membebaskan diri dan membebaskan kita. Karena kehadiran mereka akan merusak, mengganggu. Ya, mengganggu. Mereka mengganggu Anda, merusak Benar. Anda, dan menghalangi Anda. Mereka Semua menghalangi perbuatan Anda. mereka adalah untuk mengacaukan, bukan konstruktif. Lihatlah, selama Anda mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, hasilnya hanya akan menjadi gangguan, kekacauan, dan halangan. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Apa yang kita pelajari di episode ini? Ayat yang berbunyi iman yang bekerja oleh kasih menyentuh hati saya. Kita membutuhkan iman dalam hubungan kita dengan Tuhan, kemudian kita akan memiliki kasih terhadap orang-orang. Bagus sekali. Christine? Saya ingat ayat yang mengatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seringkali kita terbawa oleh kata-kata orang, kita menjadi bingung dan ini mengganggu kita. Tapi jika kita berhati-hati untuk mengetahui kebenaran, kita akan membebaskan diri sendiri. Mengetahui kebenaran dan berdiri teguh dalam kebenaran. Itu yang menjauhkan kita dari penyimpangan. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kebebasan ini yang ada di dalam Kristus. Tapi ini bukan kesempatan untuk kedagingan. Benar, benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan, khususnya dalam hal pengajaran. Jangan menerima ajaran apapun yang tidak berdasarkan Alkitab. Anda mungkin mengatakan bahwa seseorang adalah guru yang hebat, atau seseorang yang sangat religius, atau orang yang terkenal, orang yang luar biasa. Orang yang begini, begitu, ini, dan itu. Rasul Paulus sendiri berkata, bahkan jika kita, Paulus, atau bahkan jika seorang malaikat mengunjungi Anda dari surga dan memberitahu kata-kata yang tidak sesuai dengan Alkitab, terkutuklah dia. Biarkan ditolak dan dikutuk. Kembalilah ke Alkitab, karena ragi yang kecil menghamiri seluruh adonan. Saat Anda berpegang pada prinsip keselamatan melalui perbuatan, Anda mungkin berpikir bahwa ini sebuah hal sederhana. Tetapi hal yang sederhana menghamiri seluruh adonan. Ini akan menjauhkan Anda dari jalan kasih karunia dan merendahkan karya Kristus. Ini mengurangi misi Allah yang ditetapkan pada anaknya. Bayangkan semua ini dilakukan ketika Anda berpegang pada prinsip perbuatan sebagai satu-satunya jalan menuju surga. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jika Anda seorang guru, atau pendeta, atau pemimpin, dan Anda mengajar orang untuk menjauh dari prinsip utama Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa orang yang melakukan ini akan dihakimi dan dihukum. Ada penghakiman karena Anda mengalihkan perhatian orang dari kebenaran. Anda mengalihkan perhatian dari kesempurnaan penebusan Kristus. Untuk alasan ini, jika Anda adalah penonton biasa atau seorang guru, kembalilah ke Alkitab. Bangun diri Anda di atas Alkitab dan patuhilah Alkitab. Carilah pengajaran manusia menurut Alkitab dan ajarkan orang dari Alkitab
dan Anda akan menjamin hasil yang berbuah untuk kemuliaan Kristus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. ضربة طرية في كل كياني من رجليا لهامة راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زايل. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع ودعاني حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.